siapa ketua kelasnya? Saya. Oh, si Dini ya? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita doa dulu ya. Oke, dipimpin oleh ketua kelasnya si Dini. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas Dini telah memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong dilihat sekelilingnya adakah sampah lagi biar kita fokus belajarnya. Sudah semua? Sudah bersih ya? Oke, selanjutnya Bapak mau absen dulu. Yang Bapak panggil itu bilang hadir ya. Dini, Hadir Pak. Hana, Hadir Pak. Nazwa, Hadir Pak. yang terakhir Nindi. Hadir Pak. Hadir semua ya. Ada yang belum panggil? Baik. Materi pada hari ini, ada yang tahu materi apa? Udah pada tahu ya? Oh, berarti udah pada baca bukunya semua ya? Udah Pak. Oke, Bapak minta coba satu orang menjelaskan tentang program linear. Pak. Si Hana. Ya, silakan Hana. Program linier adalah suatu program untuk menyelesaikan permasalahan yang batas-batasnya berbentuk sistem prediksamaan linier dua variabel SPTLDV. Program linier mempelajari 4 hal utama. 1. Menggambar daerah penyelesaian DAP dari PTLDV atau SPTLDF. 2. Menentukan PTLDV atau CSPDLDV dari daerah penyelesaian. 3. Menentukan nilai optimum, nilai maksimum, dan minimum pada daerah penyelesaian. 4. Penyelesaian masalah mengenai optimasi yang berkaitan dengan program linier. Oke, terima kasih kepada Hana ya sudah menjelaskan tadi sedikit tentang program linier. Oke, untuk selanjutnya itu Bapak akan menjelaskan tentang menentukan daerah penyelesaian. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Hana bahwasanya ada 4 hal utama dalam pembelajaran program linier ini. Yang pertama itu menggambar daerah penyelesaian. Yang kedua itu menentukan sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Yang ketiga itu menentukan nilai optimum. Yang keempat itu menyelesaikan masalah mengenai optimasi yang berkaitan dengan program linier. Oke, Bapak akan bacakan. Kalau mau dicatat silakan. Menentukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian merupakan himpunan penyelesaian nilai benar dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang kedua, ada daerah penyelesaian dapat dibuktikan melalui pendekatan grafik pada bidang kartesius. Yang ketiga itu ada langkah menentukan daerah penyelesaian. Yang pertama, tentukan 2 buah titik sembarang dari pertidaksamaan. Yang kedua, tarik garis sehingga kedua titik terhubung dan membagi bidang kartesius menjadi 2 bagian. Yang ketiga itu periksa atau uji nilai titik di salah satu bagian yang telah dibagi tadi dengan memasukkan nilai X dan Y di titik pertidaksamaan. Yang keempat, jika daerah yang terdapat titik yang diuji nilainya bernilai benar, maka itulah daerah penyelesaian. Jika tidak, maka daerah penyelesaian tersebut dibilang lawannya. Yang kelima itu, jika pertidaksamaan mempunyai sama dengan, maka titik-titik pada garis juga merupakan daerah penyelesaian. Jika pertidaksamaan tidak mempunyai sama dengan, maka titik-titik pada garis bukan daerah penyelesaian. Sudah dicatat semua? Oke, Bapak lanjutkan ke contoh ya. Untuk contohnya sendiri,
sini Bapak ambil beberapa persamaan untuk menyelesaikan dari sistem persamaan pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, bisa dilihat di depan. Di sini Bapak ambil yang pertama, yaitu persamaannya X lebih besar sama dengan 0. Yang kedua itu Y lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga 2X tambah 5Y lebih besar sama dengan 10. Yang keempat itu 4X tambah Y lebih besar 8. Untuk yang pertama, Bapak gambar dulu grafiknya ya. X dan Y. Untuk persamaan pertama dan kedua X lebih besar sama dengan 0. Berarti letaknya itu di sini, X besar sama dengan 0. Dan yang kedua itu Y lebih besar sama dengan 0. Oke, baik. Dan kita dapat grafiknya seperti di depan. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Untuk persamaan yang ketiga, mau gambarkan grafiknya. Itu persamaannya kan 2X ditambah 5Y besar dengan 10. Oke, kita buat tabel dulu. Yang pertama itu X, itu Y. Oke. Oke, yang 5, yang 2X. Yang 2X sendiri itu 0 dan Y itu 2. Dan yang 5 0. Untuk grafiknya itu sendiri aku gambarkan bisa begini ya. Untuk persamaan sendiri itu buat di sini. Oke, bisa dilihat di depan yang berada di sumbu X itu adalah 5 dari tabel, dan Y nya itu adalah 2. Kita uji nilai untuk koordinatnya. Oke, dapat jelaskan di sini aja. Untuk itu, dari persamaan yang di depan kita ketahui 2X tambah 5Y sama dengan 10. Karena titik koordinatnya itu 0, maka kita buat kalikan 0. Dan yang 5Y nya juga 0 sama dengan 10. Dan hasilnya itu adalah 10. Dari pernyataan awal adalah 2X tambah 5Y lebih besar sama dengan 10. Maka daerah tempat titik yang diuji nilai adalah bernilai salah. Untuk yang terakhir itu persamaan yang keempat, saya Bapak hapus dulu. Untuk persamaan keempat, yaitu 4X tambah Y lebih besar 8. Kita buat dulu grafiknya. Dan untuk tabelnya sendiri kita buat seperti yang persamaan di nomor
3, ini X, ini Y, langsung ada Bapak isi 2. Oke, untuk daerah penyelesaiannya itu kan di 8 dan 2, ini 2, ini kan 8, X nya kan 2, tarik garis, dan ini merupakan DP, daerah penyelesaian. Untuk nilai koordinatnya itu 0 juga. Di sini jawab buat 4 kali 0 tambah 0 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 8. Dari pernyataan awal kan lebih besar, maka daerah tempat titik yang diuji adalah bernilai salah. Oke, untuk menentukan daerah penyelesaian dan contohnya dapat dimengerti anak-anak. Kita melanjutkan yang tadi, Bapak akan memberitahukan persamaan garisnya yang dibentuk dari suatu garis bidang kartesius. Yang pertama itu boleh dicatat garis yang melewati satu titik. Ya, ada gambarnya itu seperti ini. A, B melewati satu titik ya, dan rumusnya itu Y, B dengan X dikurang A. Ini yang pertama. Oke, yang kedua itu adalah garis yang memotong sumbu X dan Y. Boleh catat ya. Dari grafiknya sendiri tentukan tuh Y dengan A, dan di sini sumbu X dan sumbu Y ada garis yang memotongnya. Untuk rumusnya sendiri itu X ditambah Y sama dengan AB. Yang ketiga, garis yang melewati dua titik sembarang. Oke, yang ketiga itu melewati dua titik sembarang. Pertama itu X2 cuma Y2, yang kedua itu X1 Y1. Untuk rumusnya sendiri boleh catat ya, Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Bentar, saya fokus dulu. Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Sampai sini sudah mengikuti semua kan? Bahannya. Oke. Untuk yang keempat itu sendiri adalah dua garis yang sejajar. Dua garis yang sejajar itu, yang pertama itu garis ya sejajar, dan ini AX tambah Y dengan C, dan AX tambah BY dengan A dikali M ditambah Y kali M. Oke, untuk garis sejajar sendiri dapat dilihat di papan tulis. Dan yang terakhir itu dua garis yang tegak lurus. Dua garis yang tegak lurus itu, ini udah dicatat ya semua. Hapus ya.
Oke, untuk persamaan garis sudah dipahami. Untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan. Yang keempat akan Bapak jelaskan tentang menentukan sistem ketidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaian. Boleh dicatat ya. Cara menentukan sistem ketidaksamaan linear dua variabel dari grafik daerah penyelesaian. Yang pertama itu yang kita lihat adalah jumlah garis pembatas daerah penyelesaian adalah jumlah sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua itu tentukan semua persamaan garis dengan rumus-rumus pada pembahasan sebelumnya. Yang ketiga itu uji nilai titik di salah satu bagian yang dibagi garis untuk menentukan tanda ketidaksamaan yang tepat. Oke, nanti Bapak akan share melalui Google Classroom ya untuk tugasnya. Nanti kalau dikerjakan dan dikirim di Google Classroom dengan format itu nama dan kelas ya. Oke, yang terakhir itu kita membahas tentang nilai optimum. Di sini akan Bapak bacakan dan dicatat ya. Nilai optimum adalah nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi objektif atau sasaran F dalam kurung X, Y suatu daerah penyelesaian pada program linear. Yang kedua, letak nilai optimum adalah pada titik-titik pojok batas daerah penyelesaian. Yang ketiga, cara menentukan nilai optimum ada dua, yaitu cara uji titik pojok dan cara garis lidik. Yang keempat tuh langkah-langkah cara uji titik pojok. Yang pertama, buat gambar dari persamaan jika belum ada. Jadi kita buat dulu gambar dari persamaannya. Yang kedua itu menentukan koordinat masing-masing titik dari persamaan tersebut, ditentukan yang mana titik-titiknya seperti yang Bapak jelaskan tadi. Yang ketiga, memasukkan nilai X dan Y ke persamaan garis. Untuk langkah-langkah cara garis lidik, yang pertama menentukan skala garis lidik menggunakan fungsi objektif atau sasaran. Yang kedua, garis lidik yang tidak memotong daerah penyelesaian saat melidiki suatu titik pojok adalah nilai optimum. Yang ketiga, jika nilai X positif, maka nilai maksimum berada di titik yang lebih kanan dan nilai minimum di titik yang lebih kiri. Yang keempat, jika nilai X negatif, maka nilai maksimum berada di titik yang lebih kiri dan nilai minimum di titik yang lebih kanan. Dan di sini untuk nilai optimum dan dari program linear itu Bapak akan langsung kasih soal aja ya melalui Google Classroom juga. Itu Bapak kasih tahu kisi-kisinya sedikit, itu menggunakan uji titik pojok yang tadi, yang buat dulu gambar dari penyelesaiannya. Kalau belum ada, kedua itu menentukan koordinat, yang ketiga itu masukkan nilai X dan Y. Oke. Yang terakhir itu Bapak akan jelaskan penyelesaian masalah dengan program linear. Boleh dicatat lagi cara penyelesaian masalah menggunakan soal cerita dan menggunakan metode program linear. Pertama, soal cerita hanya boleh memiliki dua variabel. Yang kedua, mengubah soal cerita menjadi model matematika berupa ketidaksamaan. Yang ketiga, suatu ketidaksamaan terdiri dari suatu jenis yang sama, misalnya harga. Oke, tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang cara menyelesaikan masalah menggunakan metode program linear dengan soal cerita. Di sini akan Bapak bagi itu dua kelompok. Yang pertama, Dini dengan Hana satu kelompok, dan Nazwa dengan Nindi satu kelompok. Boleh dibentuk dulu kelompoknya. Ini Bapak bagi dulu.
mengerjakan soal cerita dan kalian selesaikan bersama temennya. Boleh catat soalnya. Seorang penjual makanan menggunakan tasnya untuk menjual roti dan kacang goreng. Tasnya hanya dapat memuat 120 bungkus makanan saja. Harga pembelian roti itu sebesar 5.000 per bungkus dan harga pembelian kacang goreng itu sebesar 4.000 per bungkus. Dalam penjualannya ia memiliki modal itu 600.000 dan mendapat untung 1.000 per bungkus roti dan 500 per bungkus kacang goreng. Oke, udah dicatat semua? Oke, Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya bersama temannya. Identifikasi soal tersebut dan berikan jawabannya. Nanti akan Bapak panggil siapa yang lebih cepat menjawab. Langsung angkat tangan dan maju ya. Oke, silakan komunikasi dengan temannya. Untuk kelompok yang sudah selesai, kelompok berapa? Ya, kelompok si Nazwa ya. Nazwa telah memaparkan tentang pembahasannya dan dia langsung membuat persamaannya sudah dibuat dan dia benar menggunakan uji di pojok. Yang pertama tuh dapat dilihat kan membuat tabel dulu apa aja makanannya. Yang pertama itu ada roti dan kacang goreng. Banyaknya itu perbungkus itu roti X dan kacang goreng itu Y. Harga beli perbungkusnya itu 5.000 untuk roti dan kacang goreng itu 4.000. Dan untuk keuntungannya sudah dijelaskan ya, bagus oleh Nazwa. Oke, untuk selanjutnya itu Bapak kasih satu lagi latihan di Google Classroom, bisa dilihat ini latihan yang ketiga ya. Nanti dicek di Google Classroom-nya. Untuk ketua kelas itu Dini ya. Dini coba nanti hubungi Bapak. Untuk teman-teman yang nggak ngumpul ya, nggak ngumpul tugasnya, hubungi Bapak. Untuk yang kelompok kembali ke tempatnya masing-masing dulu. Oke, untuk besok kita ada pertemuan ya, sekali lagi di hari Kamis ya. Coba buat resume dari pertemuan yang hari ini tentang program linear dan dibuat di buku catatan saja. Nanti Bapak di buku catatan dan dikumpul, nanti Bapak akan cek semua ya. Jadi semuanya harus membuat resume, jangan ada yang enggak. Oke, itu yang terakhir pada ketua kelas Dini, Bapak minta untuk menertibkan dulu teman-temannya. Sampah-sampahnya dilihat lagi ada enggak. Kalau ada disimpan dulu, nanti dibuang. Nah, untuk hari ini Bapak tanya nih satu-satu ya. Si Dini gimana setelah belajar ini? Apakah ilmunya nambah atau enggak? Untuk Hana, gimana Hana? Nazwa yang tadi maju. Ya, yang terakhir itu Nindi. Gimana Nindi? Terus sebelum pulang kita baiknya membaca doa yang dipimpin oleh Nazwa. Sebelum pulang ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada Nazwa memimpin doa kita dari ini. Oke, sebelum pulang Bapak minta izin kalau ada kesalahan
dan kehilafan Bapak tolong dikoreksi. Dan kalau ada materi kita yang kurang pada hari ini, nanti setelah ini boleh jumpai Bapak di kantor guru. Oke, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan pada hari ini tentang program linier. Kemudian mohon maaf. Bila sabil haq, fastabiqul khairat. Kalau kami yaskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.